Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Wah, bau-bau libur Natal dan Tahun Baru udah kecium ya. Kamu mau ngapain liburan ini? Movie Rastis izin temenin ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Rise of the Guardians. Ini adalah film fantasi animasi komputer 3D Amerika Serikat berdasarkan pada serial buku The Guardians of Childhood, karya William Joyce. Sutradara film adalah Peter Ramsey, sementara Joyce dan Guillermo del Toro adalah produser eksekutifnya. Diproduksi oleh DreamWorks Animation dan didistribusikan oleh Paramount Pictures. Film ini dirilis pada November 2012 lalu serta mendapatkan rating 7,3 dari 10 versi IMDb. Rise of the Guardians menceritakan para peri yang bergabung untuk menentukan guardian mereka. Nah, jadi para peri harus bisa mempertahankan kepercayaan anak-anak atas kehadirannya mereka. Kalau anak-anak ini udah nggak percaya sama mereka, mereka akan hilang untuk selamanya. Nah, kalian tahu nggak peri apa aja yang ada di sini? Apa kalian akan percaya peri setelah menonton film ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Jack Frost bangun dari tidur panjangnya di bawah es, di bawah sinar bulan yang terang, kemudian bersenang-senang. Sambil terbang, ia datang ke desa terdekat di sana. Pokoknya dia excited banget deh. Sayangnya orang-orang di sana tidak bisa melihat kehadirannya. Wujudnya juga nggak bisa disentuh. Orang-orang pun lewatin dia gitu aja. 300 tahun kemudian di Kutub Utara, Santa mengetahui sepertinya hal buruk akan terjadi. Jadi ia mengirim para Tinker dan menyalakan Aurora untuk memanggil teman-temannya. Sementara itu di sisi lain para peri gigi sedang melakukan tugasnya. Melihat tanda yang diberikan Santa, setiap peri langsung pergi ke sana. Nah, peri itu adalah para Guardians. Sudah kewajiban mereka untuk menjaga anak-anak yang ada di dunia supaya mereka tetap aman dengan membawa keajaiban, harapan, dan impian mereka. Tapi saat ini anak-anak sedang dalam bahaya. Setelah mereka berkumpul, Cahaya Bulan memilih seorang Guardians baru dan Jack Frost lah yang mereka pilih. Namun para peri tidak begitu yakin padanya. Jack Frost adalah peri angin musim salju. Ia memberikan kebahagiaan pada anak-anak dengan melempar salju. Di sana dia juga ikut main bersama mereka. Jack Frost juga bersenang-senang dengan seorang bocah bernama Jamie Bennett. Ia mengajak anak itu berselancar melewati jalan, lalu kembali ke taman. Tapi setelah gigi Jamie copot, kesenangan mereka berakhir. Kemudian semua anak kembali pulang. Sesampainya Jamie di kamar, ia menaruh giginya di bawah bantal untuk menunggu peri gigi mengambilnya. Tapi dia tidak boleh mengintip atau peri gigi tidak akan kembali. Di waktu yang tepat, Sandman si peri mimpi datang dan membagikan mimpi indahnya. Kemudian dari salah satu anak yang sedang bermimpi muncul musuh lama para peri. Dia bernama Pitch Black. Ia membagikan mimpi buruk pada semua anak dan memberitahu kalau sekarang ia muncul kembali. Kemudian Jack bertemu dengan Bunny, si kelinci Paskah. Bersama dua Yeti, mereka menculik Jack dan memaksanya untuk ikut ke Kutub Utara melalui portal sihir. Setelah semuanya berkumpul, kemudian Jack langsung dinobatkan oleh para peri untuk menjadi guardian. Tapi sebelum itu dia dijelasin dulu dong kenapa tiba-tiba Jack dinobatin jadi guardian. Jadi, tugas para peri adalah menjaga semua anak yang ada di dunia, baik atau buruknya sifat mereka. Nah, saat ini Pitch Black berada di antara anak-anak, yang mana sedang merencanakan hal buruk. Jadi, pria di bulan memilih Jack sebagai guardian untuk anak-anak yang ada di dunia. Tapi Jack masih nggak yakin sama apa yang diputuskan oleh pria bulan. Setelah itu, Santa mengajak Jack berkeliling dan memberi motivasi pada dirinya bahwa setiap peri yang dipilih untuk menjadi guardian pasti memiliki keistimewaannya masing-masing. Di waktu yang bersamaan, mereka mendapat masalah di istana peri gigi. Dengan menggunakan kereta luncur, mereka segera menuju ke sana.
Kuda-kuda hitam yang dikirim sama Peach sebelumnya sedang menculik para peri dan semua stok gigi yang udah dikumpulin. They're stealing the teeth. Everything is gone. Everything. Peach sengaja mengumpulkan mereka di satu tempat yang sama. Di sana ia juga memiliki kekuatan pasir kayak Sandman. Ia bisa mengubah mimpi indah menjadi mimpi buruk. Lalu bangunan istana pergigi mulai terkikis. Dan karena nggak ada yang nuker gigi dengan koin, anak-anak pun jadi mulai nggak percaya sama pergigi. Dan ketika kepercayaan anak-anak hilang, sedikit demi sedikit, peri tersebut juga akan musnah. Setelah melakukan itu semua, Peach berhasil kabur dari kejaran para peri. Saat beristirahat sejenak, peri gigi ngasih tahu kalau setiap peri memiliki kehidupan sebelumnya. Tapi cuma Jack yang nggak inget apa-apa. Nah, ingatannya itu ada di setiap gigi mereka yang pernah copot. Which is ingatan Jack juga pasti ada. Namun karena gigi anak-anak udah dimaling sama Peach, jadi mereka harus merebutnya kembali. Tapi sebelum itu, mereka berlima sekarang akan mengembalikan kepercayaan anak-anak terhadap peri gigi dulu. Lalu mereka akan membantu untuk mencari ingatan Jack Frost. That a challenge, Cottontail? Oh, you don't want to ice a rabbit, mate. Wow, you guys collect teeth and leave gifts as fast as my fairies. Hingga Jack bersama yang lain sampai ke rumah Jamie, tapi ia kebangun gara-gara Santa berisik. Akibatnya, Jamie bisa melihat para peri yang berada di dalam kamarnya. Sayang, cuma Jack Frost yang gak bisa dilihat. Terus pas mau nidurin Jamie lagi, Sandman malah salah arah. Whoops. Menyadari ada yang mengawasi, Jack bersama Sandman mengejar kuda tersebut. Sophie, adiknya Jamie, masuk ke kamar kakaknya. Terus gak sengaja tuh, ia ngebuka portal. Jack dan Sandman terus mengejar sampai mereka bertemu dengan Peach. Dengan pasukan kudanya, ia melawan mereka berdua. Beruntung datang Santa bersama yang lainnya. Namun, Sandman lah yang menjadi incaran Peach. Ia mengepungnya dengan pasir hitam dan memanahnya. Jack yang menyaksikan hal buruk itu menjadi sangat marah. Ia pun melakukan serangan balik. Sayangnya efek yang diberikan Jack tidak terlalu besar buat Peach. Jack juga nggak tahu kalau dia bisa ngelakuin hal kayak gitu. Kemudian para peri kembali. Besok adalah hari Paskah. Mereka akan membantu Bunny untuk mengembalikan kepercayaan anak-anak. Lalu Bunny pun mengajak para peri masuk ke tanah menuju istananya. Tapi di sana mereka terkejut dengan keberadaan Sophie. Awalnya mau diusir tuh. Namun Jack membuat keberadaan Sophie bikin suasana menjadi lebih menyenangkan. Karena dasarnya para peri kan pengen bikin anak-anak seneng. I think it's time to get her home. How about I take her? Trust me. I'll be quick as a bunny. Jack mengantar Sophie kembali ke rumahnya. Setelah mengantarnya tidur, Jack mendengar panggilan dari suara yang tidak asing untuknya. Dirinya yang penasaran pun mencari sumber suara tersebut. Suara itu bersumber dari sebuah lubang, dan ternyata lubang itu membawa Jack sampai ke istana Peach. Peri gigi yang diculik Peach ditawan di sana. Ia juga masih mendengar suara yang memanggil-manggil namanya, dan itu berasal dari gigi-gigi yang dicuri oleh Peach. Lalu saat Jack mencari gigi miliknya, ia melihat Peach kemudian mengejarnya kembali. Peach mengetahui kelemahan dan ketakutan yang dimiliki oleh Jack, bahwa Jack takut karena tidak ada yang mempercayai keberadaan dirinya. Ia juga sempat ngehasut dengan memberikan gigi untuk mengingat masa kehidupan Jack sebelumnya. Saat Jack lagi sibuk ngurusin Peach, dia gak tahu kalau telur Paskah yang udah dibikin sebelumnya semuanya hancur. Hingga semua anak-anak tidak mempercayai keberadaan Bunny. Dia pun jadi gak terlihat sama anak-anak lainnya. Dan sebab hal itu, Jack kena marah. Peri lain juga tidak mau membela.
Di sisi lain, Jamie masih percaya dengan keberadaan Bunny. Ia juga meyakinkan itu kepada teman-teman seusianya. Namun sayang, mereka nggak ada yang percaya karena mimpi buruk dari Peach. Jack yang sedang kebingungan dan kesal dengan keadaan didatangi oleh Peach. Ia berlaga memahami perasaan Jack dan mengajaknya untuk menuju ke jalan yang sesat. Tapi Jack nggak keasut gitu aja. Ia memiliki tujuannya sendiri untuk membuat anak-anak percaya sama dia. Peach pun mengancam dan mengajak barter antara tongkat dan peri gigi yang ia pegang. Tak punya pilihan lain, ia pun menerimanya. Tapi sesadarnya ia dari pingsan, ia sempat putus asa. Namun di sana Jack membuka kembali ingatan masa lalunya. Kenangan itu mengingatkan Jack kalau ia memiliki rumah, keluarga, dan seorang adik. Jack juga menyelamatkan adiknya dari mara bahaya, dan itulah alasan pria bulan memilih Jack juga menjadikannya Guardians. Dengan penuh semangat dan motivasi, Jack menyatukan kembali tongkatnya agar ia bisa terbang. Kemudian, ia membebaskan para peri gigi. Tapi sayangnya tidak semua peri gigi itu bisa terbang. Di sisi lain, kutub utara lagi diserang sama Peach. Semua cahaya yang ada di globe mulai padam, artinya anak-anak mulai tidak mempercayai keberadaan peri. Dan dari semua anak, tinggal tersisa satu. Nah, Jack pun tahu kalau dia adalah Jamie. Gak mau berlama-lama, dia segera menuju ke rumah Jamie. Saat itu Jamie masih mempertanyakan peri yang udah dia lihat. Mereka itu nyata apa cuma mimpi sih? Terus dengan menggunakan kekuatannya, Jack meyakinkan Jamie dengan memberikan tanda-tanda kehadirannya. Awalnya Jamie mengira kalau itu adalah Bunny. Tapi setelah mengetahui kalau yang ada di depannya itu adalah salju, dia pun sadar kalau ini semua adalah perbuatan Jack Frost. Nah, dari pengakuan dan kepercayaan Jamie tersebutlah membuat Jack terlihat olehnya. Wah, setelah 300 tahun berlalu, baru Jamie nih anak pertama yang bisa melihatnya. Di situ Jack memberitahu kalau semua peri yang Jamie percaya itu semuanya nyata. Kemudian Santa yang mulai kehilangan kekuatannya datang bersama peri gigi dan Bunny. Terus karena kehilangan kepercayaan dari semua anak, Bunny pun jadi mengecil. That's the Easter Bunny? He made you believe in me? Dari langit datang Peach, namun Jack belum terlalu kuat buat melawannya. Kekuatan para peri pun sedang melemah saat ini. Tapi untuk melindungi Jamie, Jack mengajak Jamie untuk bersenang-senang. Mereka pun berselancar sambil mengajak teman-temannya Jamie. Satu persatu teman Jamie dibangunkan dari mimpi buruknya dan diajak untuk bersenang-senang bersama mereka. Jack Frost! Come on, we need your help! Don't forget to vlog! Berkat Jamie yang meyakinkan teman-temannya, Jack Frost pun dipercaya oleh anak-anak. Anak-anak yang bersama mereka ikut bertarung melawan Peach. Jamie yang berada di paling depan. Ia percaya dengan keberadaan Boogeyman, tapi ia tidak takut olehnya. Terus pas mereka mau diserang, akibat hal tersebut, kekuatan yang dimiliki para peri telah kembali. Para peri pun memanggil anak buahnya untuk bertarung, dan anak-anak juga ikut bertarung sama para peri. Anak-anak mengumpulkan pasir emas lalu membangkitkan kembali Sandman. Dengan pecutnya, ia berhasil menyelamatkan peri dan menidurkan Peach. Sandman pun segera mengembalikan mimpi indah kepada semua anak di dunia. You're Sandman? Peach masih ada, tapi tidak ada yang percaya atau melihat dirinya. Meskipun rasa takut itu selalu ada, selama masih ada yang mempercayai keberadaan para peri, maka para peri akan melawan rasa takut tersebut. Malahan sekarang rasa takut itu sendiri yang menelan Peach ke dalam kegelapan. Sekarang Jack Frost sudah benar-benar dinobatkan sebagai seorang guardian. Bersama peri yang lain, mereka akan melindungi kepercayaan anak-anak untuk membuat mereka tetap ada.
Nah, itulah alur dari film Rise of the Guardians. Wah, seru banget ya filmnya. Gimana nih, setelah nonton film ini, kamu percaya nggak dengan keberadaan peri? Tapi kayaknya Jack Frost gak main-main ke daerah tropis ya. Coba dia main. Pasti Desember ini juga bakal turun salju kali kalau ada dia. Movie Rastis ngerekomendasiin kamu buat terjun langsung menyaksikan film ini ya. Karena kerasa banget loh perasaan gembira dan haru yang bakal kalian rasain di film ini. Apalagi pas tadi saat keberadaan Jack yang akhirnya bisa dirasain sama anak-anak. Oh iya, anak-anak yang tadi pada main malam-malam udah pada dibalikin ya ke rumahnya masing-masing sama buahan peri. Movie Rastis memberi skor 8 dari 10 jengkol nih, yang berarti lumayan bau buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Mau kasih skor berapa sih? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya juga terus kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!